Film horor kali ini mengisahkan tentang sebuah cermin yang berada di dalam villa. Lia mengajak dua temannya untuk membersihkan villa peninggalan sang kakek karena orang tuanya hendak menjual villa itu. Ketika mereka bertiga mulai membersihkan tempat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Lia, Rena, dan Dewi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teror setan penari jaipong terus muncul dan membuat kejadian semakin mengerikan. Berikut ceritanya. Di suatu malam, seorang pria masuk ke dalam rumah yang sudah lama ditinggalkan. Bahkan, perabotan dalam rumah itu tertutupi kain agar tidak terkena debu. Pria itu berjalan menuju ke lantai 2 dan masuk ke dalam sebuah kamar. Ia duduk dan meminta maaf pada sosok yang berada di depannya. Tiba-tiba muncul tangan mengerikan keluar dari cermin dan membunuh pria itu dengan keji. Maafin saya, ampuni saya. Dan film pun dimulai. Setahun setelahnya, Lia bersama dengan dua temannya, Rena dan Dewi, pergi ke villa milik kakeknya yang sudah ditinggalkan. Orang tua dari Lia meminta anaknya untuk membersihkan villa itu karena sedianya bangunan tersebut hendak dijual daripada tak ada yang merawat sama sekali. Rena pun setuju, namun ia meminta agar ditraktir makan ketika sudah sampai di Jakarta nanti sebagai bayaran karena telah membantu untuk membersihkan villa. Lia sama sekali tak mempermasalahkan hal itu karena duit tinggal minta sama mama. Sesampainya di villa, Dewi merasa sedikit ketakutan. Horor banget ya. Berbeda dengan Rena yang justru merasa jika tempat itu sangat asri dengan udara yang sejuk dan akan lebih asyik lagi jika mereka menginap di sana. Dewi sempat ragu, terlebih mereka hanya bertiga menginap di rumah yang besar itu. Lia meyakinkan jika tak perlu ada yang ditakutkan dan mereka akan menginap di sana. Oke, cakep tuh. Yaudah deh, gue ikut kalian aja. Ia bahkan meminta Pak Seno untuk segera kembali ke rumah. Sopir itu sangat terkejut karena tak seperti rencana awal. Namun karena diminta untuk pulang, Pak Seno pun bergegas pergi meninggalkan villa itu. Mereka bertiga masuk ke dalam villa yang penuh dengan sarang laba-laba. Lia menjelaskan jika villa itu sudah lama ditinggalkan semenjak sang kakek menghilang. Dewi merasa ngeri karena semua perabotan tertutup kain putih. Ia mengajak untuk membuka semua penutup yang ada. Lia meminta dua temannya untuk beberes terlebih dahulu, sementara dirinya akan pergi masuk ke dalam kamar untuk menaruh barang yang ada. Lo buka deh berdua. Oke, gue kamar dulu ya. Yaudah. Dewi merasakan ada yang janggal dengan kain putih yang terlihat seperti manusia. Namun ketika hendak dibuka, Rena mengejutkan dan kain itu menghilang. Dewi pun tak memikirkan kejadian mengerikan itu dan bergegas untuk membantu Rena membuka kain yang menutupi perabotan yang ada. Setelah semua kain yang menutup terbuka, Dewi melanjutkan untuk mengepel lantai. Awalnya ia merasa tak ada yang aneh, hingga tiba-tiba ember air kotor bergerak dengan sendirinya. Kejadian semakin bertambah aneh karena kursi yang sudah ditata rapi tiba-tiba berantakan. Dewi menjadi semakin bingung dengan hal yang tengah ia alami kini. Tanpa pikir panjang, si Dewi pun kembali membetulkan posisi kursi yang terjatuh. Sementara itu, Rena yang asik ngarit merasakan encok karena terlalu lama jongkok. Dengan sabit di tangan, Rena terus membabat rerumputan tetangga hingga ia menemukan sebuah sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Ketika asik melongok ke dalam sumur, bayangan anak kecil melintas di belakangnya. Rena sampai terkejut karena anak kecil itu tertawa. Tanpa ia sadari, bayangan anak perempuan itu kembali muncul dan kali ini masuk ke dalam sumur. Rena semakin kebingungan dengan fenomena yang ia rasakan. Pak Seno yang masih dalam perjalanan pulang mendengar suara musik jaipong. Ia pun memutuskan untuk turun dari mobil guna menikmati musik dan tarian tradisional itu. Anehnya ketika didekati tak ada penari atau pertunjukan, padahal musik masih terus terdengar. Ketika diperhatikan lagi, dari balik batu besar muncul seorang penari jaipong.
Pak Seno pun ikut berjoget bersama hingga tiba-tiba Lia masuk ke dalam kamar untuk membersihkan bagian dalam sana. Ia masuk ke dalam ruang kerja kakeknya dan melihat ada cermin besar yang tergantung. Ketika cermin itu dibersihkan, tangan Lia berdarah dan cermin retak dengan sendirinya. Ia merasakan kesakitan hingga sedetik kemudian retakan di cermin menghilang dan tangannya tak lagi berdarah. Lia memutuskan untuk kembali, namun tangan setan muncul dari bawah meja dan menarik kakinya. Ia merasa heran dan bergegas pergi melalui lorong yang keluar di depan sumur. Penasaran dengan sumur di depannya, Lia pun mengintip ke dalam dan sosok mengerikan itu mendorong Lia jatuh ke dalam sumur. Lia seperti berada di ruang bawah tanah dengan sebuah cermin besar. Sosok tangan mengerikan mencekik leher Lia hingga gadis itu terbangun dari pingsannya. Ketika Lia terbangun, dirinya merasa bingung dengan apa yang terjadi karena apa yang baru saja dialami berasa seperti nyata. Malam harinya Lia mencuci piring setelah selesai makan. Ia meminta Dewi untuk tidur duluan jika sudah mengantuk. Sayangnya, Dewi yang ketakutan tak mau tidur sendiri dan memilih untuk tidur bersama-sama. Listrik tiba-tiba berkedip dengan sendirinya. Lia pun pergi untuk mengecek saklar meteran listrik yang berada di gudang. Sementara itu, Rena terlihat berada di sisi meja lain. Dewi mengajak temannya untuk berbicara agar tidak merasa takut. Sementara Lia yang berhasil ke ruang bawah tanah diperhatikan oleh sosok yang mengerikan. Ia berhasil menyalakan listrik, namun tak sadar jika ada sosok mengerikan yang mengamati. Dewi yang masih berada di meja makan bersyukur karena listrik sudah berhasil menyala kembali. Namun anehnya, Rena menghilang dari tempat duduknya. Tiba-tiba, Rena keluar dari kamar dan hendak mandi. Dewi semakin heran dengan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Ia menanyakan dari mana saja, karena sedari tadi Rena ada duduk di kursi. Gadis itu memberitahu jika dirinya baru akan mandi karena sedari tadi berada di dalam kamar dan tidak berada di kursi makan. Lia yang selesai menyalakan listrik mendatangi Dewi dan menanyakan pada siapa gadis itu berbicara. Dewi semakin bingung karena jelas ia tengah berbicara dengan Rena. Lia justru heran karena ia tak melihat ada siapapun. Bahkan Rena masih berada di dalam kamar dan tidur dengan pulas. Lia pun meminta Dewi untuk segera tidur. Pagi harinya, Rena yang bangun paling awal mendapat perabotan kembali tertutup. Ia mengira jika dua temannya yang melakukannya. Aneh, kok sempet... Ia bergegas mengambil minum, namun tak menyadari ada hantu anak kecil yang mengganggunya. Rena membuat sarapan roti dan terkejut ketika melihat perabotan makan terbang dan terbalik. Dewi mengejutkan dari belakang hingga perabotan sudah kembali seperti semula. Rena yang ketakutan menceritakan kejadian seram itu dan Dewi langsung percaya dengan apa yang temannya alami. Ia juga mengatakan jika semalam ia juga mengalami hal-hal aneh. Ketika Rena menanyakan siapa yang menutupi perabotan, semua kain penutup di kursi sudah menghilang. Mereka pun bergegas menceritakan semua keanehan yang dialami pada Lia. Sebelum diputuskan untuk pulang, terdengar suara musik dari lantai atas. Lia yang penasaran langsung melihat apa yang terjadi. Suara itu berasal dari lantai 2. Udah. Dewi dan Rena sempat melarang, namun Lia bersikeras ingin melihatnya. Aku mau lihat jangan dong, aku takut ya. Akhirnya mereka mengintip ke sebuah kamar dan terlihat penari jaipong ada di sana. Setelah musik itu selesai, Lia, Rena, dan Dewi masuk ke dalam kamar. Dewi menemukan foto perempuan penari sama seperti apa yang mereka lihat tadi. Merasa ngeri dengan kamar itu, mereka pun langsung ngacir pergi dan...
Lia memberitahu jika selama ini ia belum pernah datang ke villa itu karena sang nenek melarang untuk datang. Dewi merasa heran karena penunggu di dalam villa itu sangatlah usil. Ia memberitahu jika mempunyai teman yang bisa berhubungan dengan hal-hal gaib. Kenapa lo gak coba hubungin dia? Suruh kesini aja sekarang. Iya. Yaudah ya, gue telepon bentar. Iya. Ia bergegas menelpon mantannya di mana kala itu Adit dan Reza tengah melakukan eksorsisme pada seorang pria. Setelah berhasil mengobati pria kerasukan itu, Adit bergegas ke Villa 606 yang berada di puncak. Rena, Lia, dan Dewi masih sabar menunggu meski langit sudah gelap. Meskipun Adit merupakan mantan dari Dewi, namun ia berharap Adit bisa membantunya untuk mengusir setan yang ada. Gue nggak yakin deh mantannya si Dewi mau datang. Terjadi pertengkaran di mana Dewi mulai merasakan kelaparan. Ia langsung pergi ke dapur disusul oleh Lia. Rena yang rebahan sendiri ditatangi sosok setan anak kecil. Rena langsung mendatangi Lia dan memberitahu jika ada setan yang mengganggunya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dewi yang membuka langsung diserang oleh pria yang mencari istri dan anaknya. Untungnya Adit segera datang dan mengusir pria itu. Dewi yang ketakutan langsung mendekap di pelukan Adit. Setelah perkenalan itu, Adit berniat memasang kamera untuk mengetahui apakah gangguan itu dari makhluk halus atau hanya ada orang iseng. Lia bergegas menemani Adit dan Tejo untuk memasang kamera, sementara Rena dan Dewi berpencar di sudut rumah. Setelah semua kamera terpasang, Lia, Rena, dan Dewi tidur di kamar, sementara Adit dan Teja tidur di sofa. Malam itu, Adit terbangun di mana ada sosok penampakan anak perempuan muncul menakutinya. Ketika pagi menjelang, Adit membenarkan jika gangguan yang terjadi adalah karena makhluk halus dan itu adalah anak perempuan. Sayangnya, Adit belum bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada. Biasanya, makhluk halus akan membuka komunikasi dengannya dan menyampaikan apa yang belum selesai di dunia. Tiba-tiba, Adit melihat sosok perempuan tua dengan mengenakan pakaian penari yang melintas. Ia langsung naik ke lantai atas di mana penari jaipong kembali muncul. Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Adit dan yang lain langsung masuk ke dalam di mana muncul cap tangan dari dalam cermin. Dewi yang ketakutan mengajak untuk keluar dari ruangan itu. Cap tangan itu pun menghilang dengan sendirinya. Ketika Adit bersantai di halaman belakang, ia mendengar suara tawa anak kecil dari dalam sumur. Ia mengamati keadaan dalam sumur itu hingga tiba-tiba Lia datang mengejutkannya. Gadis itu mengajak Adit untuk bersantai bersama. Lia menanyakan bagaimana rasanya menjadi seorang indigo. Adit menjelaskan jika ketika kecil ia tak mengetahui perbedaannya antara setan dan manusia. Namun ketika bertambah usia, dirinya menjadi semakin takut dengan wujud mengerikan itu. Ketika SMA, Adit mulai bisa melihat orang yang sudah mati yang selalu mendatanginya. Selama ini ia tak pernah mengusir hantu, melainkan menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Di dalam rumah sendiri, Dewi merasa kesal dengan kedekatan Lia dan mantannya. Dewi mengaku masih mencintai Adit. Malam harinya, Adit bermimpi buruk di mana ia seperti berada di ruang bawah tanah dan di atas meja itu terdapat mayat yang sudah mengering. Setelah terbangun, Adit memutuskan untuk membasuh muka. Di saat yang sama, Teja mengalami gangguan di mana kain putih menutupi tubuhnya. Beruntung, Adit datang dan segera menolong temannya itu sebelum mati. Di dalam kamar, Lia terbangun dari tidurnya dan seolah ada yang menyeretnya untuk pergi. Ia naik ke lantai atas di mana Adit dan Teja sama sekali tak menyadari hal itu. Rena terbangun dan menyadari jika Lia menghilang. Ia mengajak Dewi untuk mencari, namun gadis itu menolak. Ketika dipancing jika Lia mungkin tengah berduaan dengan Adit, Dewi langsung beranjak dari tempat tidur. Mereka pun mendatangi Adit dan menanyakan keberadaan Lia. Tiba-tiba terdengar suara musik dari lantai atas. Adit menyadari jika suara itu berasal dari ruangan dengan cermin besar. Ketika membuka pintu, mereka tak bisa mendekat karena terhalang pagar goib. Lia terkena rasuk oleh sosok yang berada di dalam cermin itu.
Dengan menggunakan air suci, Adit berhasil menembus penghalang gaib dan segera menolong Lia. Nih, bangun nih. Nih, sadar nih. Adit sempat kesulitan untuk menangani setan itu hingga Dewi tercekik. Kini giliran Dewi yang kerasukan. Gadis itu mencekik Adit hingga pria itu diperlihatkan masa lalu sang penari. Dulu kakek Lia merupakan fotografer yang mengagumi kecantikan dari penari jaipong yang bernama Ina. Ia selalu datang pada pertunjukan Ina. Ina sendiri merupakan seorang wanita yang telah mempunyai anak dan suami. Suatu saat ketika Ina hendak pergi menari di kampung sebelah, kakek Lia datang menghampiri. Ia menawarkan tumpangan dan hendak menunjukkan sebuah barang di rumahnya. Ina awalnya menolak dan ragu, namun karena didesak, ia pun akhirnya setuju. Kamu di belakang ya. Ayo masuk. Sesampainya di villa, Tina, anak dari Ina, diminta untuk menunggu di ruang tamu. Kakek dari Lia memberikan sebuah foto dalam figura. Ina merasa sangat senang dengan foto dirinya. Bagus, kakek dari Lia pun mengungkapkan kesukaannya pada Ina. Ia meminta agar Ina mau menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Ina terkejut karena ia tahu Bagus sudah mempunyai istri di kota. Selain itu, ia juga mengungkapkan jika dirinya masih mempunyai suami dan bukan berstatus janda. Bagus terus memaksa agar Ina mau dijadikan istri kedua. Karena Ina menolak dan hendak melarikan diri, gadis itu pun dihajar dan digarap oleh Bagus. Cermin besar yang ada di kamar itu menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi. Tina yang merasa bosan berada di ruang tamu mulai berkeliling kamar. Dan aku gak bakal lepasin kamu, Nah. Ina sendiri memilih mati daripada harus kawin dengan Bagus. Tak disangka perbuatan Ina dilihat oleh anaknya. Bagus yang melihat Tina bergegas mengejar anak itu dan membuangnya ke dalam sumur agar kejahatannya tidak diketahui. Bagus yang kebingungan pun membawa Ina di ruangan belakang cermin. Bagus meninggalkan Ina begitu saja tanpa dikubur dan hanya ditutupi kain. Di kampus sendiri, suami dari Ina kebingungan mencari istri dan anaknya. Ia menanyakan pada semua tetangga, namun tak ada yang melihat. Bahkan suami dari Ina sempat bertanya pada Bagus yang hendak melarikan diri. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Mohon maaf, saya buru-buru. Akhirnya, Adit pun tersadar setelah mengetahui semua yang terjadi. Ia berjanji akan mencari jasad dari Ina dan anaknya yang kemudian akan menguburkannya secara layak. Sayangnya, sosok setan Ina tak mau keluar dari tubuh Dewi karena menurutnya nyawa harus dibayar nyawa. Adit pun akhirnya menggunakan air suci untuk mengusir makhluk itu. Adit meminta Teja dan Rena untuk membawa Dewi ke dalam kamar dan mengikatnya. Tak berselang lama, Dewi tersadar. Ia meminta dibukakan ikatan, namun Rena menolak. Dewi terus memohon hingga membuat Rena tak tega. Sayangnya ketika ikatan dibuka, Dewi kembali kerasukan dan langsung mencekik Rena. Untungnya, Lia dan Rena berhasil mengikat kembali tangan Dewi. Sementara itu, Adit mulai membuka pintu di belakang cermin. Ia memberitahu Teja jika dirinya mendapat sebuah penglihatan. Ketika pintu berhasil dibuka, terdapat sebuah ruangan di mana mayat dari Ina disembunyikan selama ini. Adit meminta Teja untuk membungkus mayat dari Ina dan membawanya pergi. Dewi masih terus berteriak kerasukan membuat Lia dan Rena tak bisa berkutik. Adit dan Teja kini pergi ke halaman belakang. Adit hendak masuk ke dalam sumur untuk mengambil anak dari Ina. Ia berpamitan dengan Teja andai saja tidak pernah bisa keluar lagi. Adit bergegas masuk ke dalam untuk mengambil anak Ina sementara Teja harap-harap cemas menunggu temannya kembali. Dewi yang kerasukan kembali bangkit dari tidur. Dari dalam sumur, Adit meminta Teja untuk menarik talinya. Adit berhasil membawa anak dari Ina keluar dari sumur bersamaan dengan Dewi yang mulai sadar dari kerasukan. Lia dan Rena yang takut tertipu meminta Dewi untuk menyebutkan nama lengkap sekaligus tempat kuliah. Dan mereka pun percaya jika Dewi sudah benar-benar sadar. Adit masuk ke dalam kamar dan meminta agar ikatan dilepaskan. Pagi harinya, Lia menyadari betapa kejamnya sang kakek. Terlebih kini kakeknya sudah menghilang lebih dari setahun. Keluarga sudah mencari, namun keberadaan kakek Bagus tak pernah ketemu.
Lampu rumah itu kembali berkedip dengan sendirinya di mana cermin pecah. Tiba-tiba, kakek Lia yang menghilang jatuh dari atap. Karena keadaan sudah menakutkan, mereka bergegas pergi. Namun ketika mereka masuk mobil, Pak Sena yang mati pun tiba-tiba berada di atas kap mobil. Dan film pun berakhir. Cermin penari ini merupakan sebuah pintu menuju ke tempat mayat dari Ina disembunyikan. Semua berawal dari obsesi kakek Bagas yang ingin memperistri Ina, seorang penari jaipong yang sudah mempunyai suami dan juga anak. Namun, Ina lebih memilih mati daripada dipersunting oleh Bagus. Setelah melarikan diri, Bagus merasa bersalah dan kembali ke villa itu, namun ternyata setan Ina membunuhnya dan menyembunyikan jasadnya selama ini. Terima kasih dan sampai jumpa.